Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dari kelompok 4. Di sini kami mengambil usulan desain validasi metode uji senyawa fenolik dalam anggur merah dengan RP-HPLC. Untuk nama-nama kelompok kami ada Adelia Afrianti, Deswita Ginting, Erlita Krisiburu Tarigan, Farida Amalia Ramadhani, Isna Nur Hasanah, dan Melissa Valentina. Lalu selanjutnya ada lembar pengesahan. Yang pertama ada judul uji senyawa fenolik dalam anggur merah dengan RP-HPLC. Nah, dan ada nama dan kelompok kami. Metode acuannya yaitu Jurnal Ilmu Kromatografi Senyawa Fenolik dalam Anggur Merah dengan RP-HPLC. Analitnya yaitu senyawa fenolik, matriks sampelnya anggur merah, instrumentasinya RP-HPLC. Catatan, matriks sampel berupa anggur merah dan parameternya validasinya berupa presisi, akurasi, LDI, LDM, LOC, linearitas, sensitivitas, estimasi ketidakpastian sehingga perlu dilakukannya validasi. Lalu ada desain validasi metode uji. Yang pertama ada ruang lingkup. Metode ini digunakan untuk penentuan senyawa fenolik pada anggur merah secara RP-HPLC pada kisaran kadar senyawa fenolik 1 mg per liter sampai dengan 30 mg per liter dengan panjang gelombang 280 nanometer. Yang kedua ada cara ujinya. Yang pertama ada prinsip, sebuah metodologi yang menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi fase terbalik RP-HPLC dikembangkan dan divalidasi untuk penentuan simultan 5 senyawa fenolik dalam anggur merah. Pemisahan kromatografi dilakukan di dalam kolom C18 dengan air yang diasamkan dengan asam asetat pH 2,6 pelarut A dan 20% pelarut A dan 80% asetonitril pelarut B sebagai fase gerak. Yang kedua ada bahan. Yang pertama ada anggur merah, yang kedua ada asetonitril, yang ketiga ada etanol, yang keempat ada asam asetat, yang kelima ada asam tartarat, yang keenam ada asam klorida, yang ketujuh ada standar katekin, yang kedelapan ada asam kumarat dan morin, yang kesembilan ada quercetin, yang kesepuluh ada asam ferulat, yang kesebelas ada asam kafein. Yang ketiga ada alat-alat. Yang pertama ada kromatografi cair Shimazu Kyoto Jepang dilengkapi dengan vakum degasser DGU 14A, pompa Quartener LC 10AT, detektor UV-Vis SPD 10AV, dan injektor triodin dengan 20 liter lingkaran. Yang kedua ada perangkat lunak kelas PV. Yang ketiga ada kolom fase terbalik, yang keempat ada injektor. Lalu selanjutnya ada sampel. Untuk validasi metodologi digunakan sampel anggur merah komersial dari negara bagian Santa Catarina, Brazil. Untuk evaluasi metode analisis ini digunakan sampel anggur Cabernet Sauvignon, Syrah, dan Touriga nasional dari Brazil vintage 2008. Anggur disaring melalui filter membran PTFE 0,45 meter. Ini modifikasi dengan diameter 13 mm dan langsung disuntikan ke HPLC. Kemudian yang kelima ada analisis HPLC. Analisis kromatografi dilakukan menggunakan kromatografi cair Shimazu Kyoto Jepang. Suhu lingkungan dikontrol dan dipertahankan pada 20 derajat Celcius. Yang keenam ada penentuan komposisi pelarut, elusi, gradien, dan laju alir. Fase gerak terdiri dari asam asetat dalam air milik Q yang telah disaring dan disesuaikan dengan pH 2,6 sebagai pelarut A dan 20% dan 80% asetonitril sebagai pelarut B. Untuk menentukan kondisi gradien komposisi awal dan akhir pelarut A dan pelarut B ditentukan dengan menggunakan elusi gradien eksplorasi.
Pertama, pelarut B dinaikkan secara linear dari 0% menjadi 100% dengan laju alir 1,2 ml per menit dalam waktu tempuh 45 dan 60 menit. Lalu 20 liter sampel anggur disuntikan dan waktu retensi dari puncak pertama dan terakhir dalam proses kromatografi dalam dua kali dianalisis, diamati, dan nilai yang diperoleh digunakan untuk menghitung awal dan akhir presentase pelarut B. Prosedur yang sama dilakukan dengan pelarut A untuk menentukan gradien terbaik untuk elusi senyawa. Serangkaian gradien diuji untuk mendapatkan pemisahan terbaik dari puncak kromatografi. 3 laju alir diuji 0,8, 1,2, dan 1,5 ml per menit dengan proporsi yang berbeda dan waktu berjalan untuk pelarut A dan B menentukan laju alir pelarut terbaik. Verifikasi dilakukan dengan injeksi pada 20 liter sampel anggur untuk menentukan pengaruh resolusi puncak kromatografi. Identifikasi senyawa dilakukan dengan injeksi laju terpisah, masing-masing larutan standar dan juga dengan injeksi larutan stok yang mengandung semua standar. Jadi, untuk setiap penyawa puncak resolusi dan waktu berjalan ditentukan. Ketika semua standar dielusi dengan resolusi yang baik, proses kromatografi dilakukan dengan sampel anggur dibubuhi dengan larutan standar untuk memverifikasi identifikasi yang benar dari semua senyawa serta urutan elusi. Yang G, validasi metode HPLC. Setelah kondisi gradien HPLC ditentukan, maka uji validasi dilakukan untuk selektivitas, linearitas, jangkauan, akurasi, presisi, dan batas deteksi dan kuantisasi. Dilanjutkan untuk parameter LOQ untuk pengujian bahan ujinya ada belangko pelarut, jumlah penguji 3 kali, batas toleransi syarat keberterimaan itu adalah rata-rata konsentrasi hasil konfirmasi harus dipresisi dan akurasi. Acuannya Nata 2018. Yang kedua, linearitas deret standar untuk bahan uji, pengujiannya 2 kali, batas toleransinya 0 sampai 150% atau 50 sampai 150%. Acuannya Nata 2013. Untuk LOQ, sampelnya belangko pelarut, pengujiannya 3 kali, rata-rata konsentrasi hasil konfirmasi harus presisi dan akurasi. Acuannya Nata 2018. Untuk linearitas, sampelnya dari standar, pengujian 2 kali, batas keberterimaannya 0 sampai 150% atau 50 sampai 150%. Acuannya Nata 2013. Untuk sensitivitas, deret standar sebagai sampel, pengujian dikosongkan dan syaratnya plus minus 30%. Acuannya ASTEM E66389. Reprofit 1991. Untuk akurasi, sampelnya speaking sample, pengujian 7 kali, batasnya persen recovery 90% sampai 110%. Acuannya SNI 096989-9 2004. Untuk presisi, sampel uji adalah sampel, pengujian 7 kali, syaratnya CV hitung lebih kecil dari 2/3 CV Horwitz. Untuk acuan SNI 6894 2009. Untuk robustness, sampel ujinya adalah sampel, pengujian 7 kali, syaratnya F hitung lebih kecil dari F tabel, T hitung lebih kecil dari T tabel. Untuk acuannya SNI 6898 2009. Kemudian ada uji LOQ, limit kuantitasi merupakan konsentrasi terendah analit dalam sampel yang dapat ditentukan dengan tingkat dan akurasi yang dapat diterima. Limit kuantitasi dilakukan dengan menggunakan larutan belangko standar atau pelarut, dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Pada penelitian ini LOQ berkisar 0,06 mg per
liter hingga 0,15 mg per liter. Rumus dan keterangan sudah tertera di halaman. Kemudian ada uji linearitas. Uji ini dilakukan dengan membuat kurva kalibrasi standar dengan variasi konsentrasi standar senyawa fenolik yaitu 1,0 mg per liter, 15 mg per liter, 30 mg per liter dengan dilakukan 2 kali pengulangan. Setelah itu dapat ditentukan nilai R. Pada penelitian ini nilai R sebesar 0,995. Untuk rumus dan keterangannya sudah tertera di halaman. Selanjutnya ada uji presisi. Uji ini menggunakan sampel anggur merah dan didasarkan pada waktu retensi dan konsentrasi polifenol rata-rata yang dinyatakan sebagai deviasi standar relatif atau persen RSD. Dilakukan sebanyak 7 kali ulangan. Masing-masing hasil serapan yang diperoleh senyawa fenolik dalam anggur. Kemudian dihitung persen RSD-nya. Untuk rumus dan keterangan sudah tertera pada slide. Nilai yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 0,43% hingga 0,79% dan 1,31% hingga 2,68%. Untuk waktu retensi dan konsentrasi rata-rata, masing-masing dianggap cukup rendah untuk mengukur senyawa fenolik dalam anggur. Mengingat hal itu dianggap menjadi matrik dengan kompleksitas tinggi. Tentang nilai RSD ini sesuai dengan penelitian yang memvalidasi metodologi analitis untuk deteksi elemen makro secara simultan. Selanjutnya ada uji akurasi. Pengujian akurasi dilakukan dengan spiking anggur sintesis atau larutan yang digunakan untuk kurva kalibrasi dan anggur merah asli sampel dengan larutan standar yang mengandung 3 konsentrasi senyawa fenolik yang berbeda yaitu 1,0, 15,0, dan 30,0 mg per liter dalam kisaran kalibrasi dan memperoleh pemulihan. Dalam anggur sintesis, pemulihan dihitung sebagai konsentrasi ditemukan atau konsentrasi polifenol berduri dikali 100. Dan pemulihan untuk sampel nyata dihitung sebagai konsentrasi polifenol yang ditemukan dalam sampel setelah spiking dikurangi konsentrasi polifenol yang secara alami ditemukan dalam sampel per konsentrasi polifenol berduri dikali 100. Pengukuran dilakukan sebanyak 7 kali ulangan. Nilai akurasi didapatkan dari menghitung persen perolehan kembali dengan rumus yang sudah terdapat di slide. Kemudian keterangannya, C1 merupakan konsentrasi spike, C2 merupakan konsentrasi sampel, dan C3 merupakan konsentrasi sampel ditambah spike. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa standar polifenol dalam anggur sintesis berperilaku dengan cara yang sama dengan anggur merah, yang menunjukkan kisaran pemulihan antara 80% hingga 120%, menunjukkan bahwa metode ini dapat diterima untuk kuantisasi senyawa ini. Selanjutnya ada uji robustness. Untuk uji robustness, sampel yang dipipet 1000 mg per liter kemudian dipreparasi seperti preparasi sampel. Hasil dari uji presisi dibandingkan dengan hasil dari uji robustness secara statistik dengan cara membandingkan uji F dan uji T. Untuk uji F dihitung dan dicari F tabel yang disediakan. Kemudian dibandingkan antara F hitung dan F tabel. Hasil dari F hitung harus lebih kecil dari F tabel, begitu juga dengan uji T. Ditambahkan matriks modifier dan atasi gangguan pengukuran sesuai dengan SSI yang digunakan. Untuk rumusnya sudah terdapat di slide. Yang selanjutnya ada uji sensitivitas. Untuk uji sensitivitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai sensitivitas instrumen dengan nilai slope yang dihasilkan. Untuk mendapatkan nilai sensitivitas instrumen dapat dilihat pada cookbook instrumen tersebut dengan rumus yang sudah terdapat di slide. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.